أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti dari kekafiran, maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Dan jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah wa na'udzu bika minal kafirin wa na'udzu bika minad dhalimin wa na'udzu bika minal fasikin wa na'udzu bika minal munafikin wa na'udzu bika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Biaunillah, biidnillah, biridhoillah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami bisa hadir kembali bersama ibu-ibu di BCA PLKI Surabaya. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita untuk selalu berhaqqa tilawatih, berhaqqa jihadih, dan berhaqqa tuqatih, Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati keluarga besar kita, diri kita, dan juga umat ini untuk senantiasa mentaati Allah dan mentaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang terdapat di surat ketiga ayat
31. Minta tolong Bu Rinda bacakan. 1. Surat Ali Imran ayat 31. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, jadi sekali lagi kita bisa kenal sama Allah, kita harus melalui Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu marilah kita perkokoh syahadatain kita, ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, taatilah perintah-perintahnya, jauhilah larangan-larangannya. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, lakukan sunnah-sunnahnya dan ikutilah ajarannya. Itulah kuncinya surga. Jadi mudah-mudahan syahadatain kita ini akan dikokohkan oleh Allah dari kita hidup ini sampai saat wafat kita. Mudah-mudahan kita dalam keadaan Islam, iman, dan ihsan. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Surat Al-Fajr ayat 27 sampai ayat 30. Mari kita perhatikan surat Al-Anfal ayat 39. Allah mengobarkan semangat juang orang-orang mukmin, yaitu apabila orang-orang musyrikin tetap menolak seruan menghentikan permusuhan. Jadi sekali lagi yang namanya orang-orang kafirin, dolimin, fasikin, munafikin, musyrikin, itu semuanya adalah umat yang menolak seruan Allah, ya, karena dia menolak, ya, batorul haq, akhirnya ujung-ujungnya meremehkan kebenaran, akhirnya berani memusuhi Allah dan Rasulnya, ya, naudzubillah summa naudzubillah. Allah memerintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pengikut-pengikutnya agar memerangi mereka, agar tidak terdapat lagi fitnah yang mengganggu umat Islam dan agamanya. Nah, inilah asal muasal terjadinya peperangan itu karena memang orang-orang munafik itu menipu Allah dan Rasulnya, menipu orang-orang beriman, ya, makanya akhirnya terjadilah yang namanya peperangan, ya. Makanya kita harus berhati-hati, orang Islam harus berperilaku Islami. Jangan sampai orang Islam tapi perilakunya bukan Islami. Itu bisa menyebabkan hal-hal yang baik menjadi terbalik, ya, naudzubillah summa
Naudzubillah. Alhamdulillah. Sehingga tidak akan ada lagi rasa takut dan kekhawatiran yang mencekam hati sanubari seseorang bila masuk agama Islam. Jadi sekali lagi, musuh dalam selimut umat Islam adalah orang-orang munafik, sebagaimana yang terdapat di surat keempat ayat 142 sampai 145, ya. Jadi mereka itu sholatnya malas-malasan, sholatnya tidak berbekas, istilahnya STMJ, sholat terus, maksiat jalan kanan kiri oke. Nah, itulah yang menyebabkan jati diri umat Islam itu tercoreng, ya. Makanya Allah menyuruh agar taubatan nasuha di ayat yang ke 146 sampai 147. Nanti bisa dilihat di surat An-Nisa. Hal ini adalah jaminan bagi manusia bahwa mereka mempunyai kemerdekaan di dalam memeluk agama dan menjalankan syariatnya. Allah berfirman, La ikraha fid dini qad tabayyana ar-rusydu minal ghayyi faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wusqa lan fisama laha wallahu sami'un alim. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Al-Baqarah ayat 256. Jadi sekali lagi, mari kita kokohkan syahadatan kita tadi. Janganlah sampai kita ini ikut-ikutan, ya, sesuatu yang belum kita mengerti, akhirnya ujung-ujungnya bisa menyesatkan kita. Minta tolong Bu Rinda. 39 ayat 17. Surat Az-Zumar ayat 17. Dan orang-orang yang menjauhi tauhid, yaitu tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah, mereka pantas mendapat berita gembira. Sebab itu, sampaikanlah kabar gembira itu kepada hamba-hambaku. Ya, jadi sekali lagi, yang pantas mendapatkan berita gembira yaitu orang yang syahadatainnya tadi kokoh. Jadi sekali lagi, yang mendapatkan berita gembira itu adalah orang-orang yang menjauhi yang namanya tauhid tadi, ya, termasuk kafirin, dolimin, fasikin, munafikin, musyrikin, itu mengajak mendekati iblis itu. Nah, maka itu dijauhi, kemudian dia mengkokohkan ketauhidannya tadi, syahadatain tadi, maka dia akan mendapatkan berita gembira. Nah, itu berita gembira itu harus menjadikan semangat dia untuk selalu berada di jalan yang benar, yang lurus, ya. Makanya ditetapkan, ya, waktu dia hidup sampai wafatnya harus dalam keadaan iman dan takwa itu. Jadi itu. Terus 18-nya Bu Vina. Surat Az-Zumar ayat 18.
yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Nah, akalnya perlu sehat. Ya, akal sehat itu dari fisik yang sehat, dari nafsu yang sehat, dari hati yang sehat, baru punya akal sehat. Makanya akalnya sehat ya, harus kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Al-Hadis, kembali kepada Allah, kembali kepada Rasulullah. Walaupun ada kalimat-kalimat yang baik-baik, tapi semuanya dikembalikan kepada sumber aslinya. Begitu. Ya, jadi kalau sudah dikembalikan pada Allah dan Rasulnya, pasti menjadi apa? Terbaik. Karena dua pusaka itu terbaik. Ya nggak apa-apa kita mengikuti kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat bijak, kalimat-kalimat falsafah. Ya, nggak apa-apa. Tapi jika tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Tapi kalau kalimat itu berbau syirik, ya bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, ya jangan diikuti. Nanti bisa menyebabkan keimanannya akan keropos. Akhirnya umat Islam tidak punya kekuatan, campur bawur, akhirnya gak duwe kekuatan ya. Masjid bangunannya megah tapi dalamnya kosong. Al-Quran tinggal tulisannya ya. Umat Islam tinggal namanya. Nah, makanya kita harus berhati-hati jangan sampai umat Islam ini seperti buih yang ada di lautan yang ditendang ombak ya ke sana kemari, kemudian dia tidak punya kekuatan. Makanya jadilah umat Islam yang islami, jadilah umat iman yang imani, jadilah umat ihsan yang ihsani ya. Al-Baqarah ayat 207 sampai 208. Baik, kita lanjutkan. Kemudian Allah menawarkan sekali lagi kepada orang-orang musyrikin bahwa apabila mereka menghentikan kekafiran dan permusuhan, maka Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan dan akan memberikan balasan kepada mereka terhadap amalan-amalan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka itu mengucapkan la ilaha illallah. Apabila mereka mengatakan kalimat itu, terkecuali karena ada alasan yang benar, sedang perhitungan amal mereka terserah kepada Allah Azza wa Jalla. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Umar. Jadi kalau umat itu sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka ya jiwanya itu dilindungi oleh Allah dan harta bendanya juga dilindungi oleh Allah melalui syariat Islam. Jadi tidak boleh disakiti, tidak boleh dibunuh kalau dia tidak bersalah. Jadi makanya kita harus belajar yang benar.
Perintah perang ini merupakan jalan terakhir. Ada ayat lain yang menganjurkan untuk mengajak ke jalan yang benar dengan bijaksana, seperti yang tercantum dalam surat An-Nahl ayat 125. Allah berfirman, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsanu inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. An-Nahl ayat 125. Jadi kita mari mengajak untuk senantiasa berhakko tilawati, berhakko tukoti, berhakko jihadi, ya, dengan jalan hikmah ya Bu ya. Bijak sana dan bijak sini, ya, gitu. Dan mengajarkan dengan pengajaran yang baik, ya, istilahnya yaitu menjadi siswa-siswi, para santriwan, santriwati, para guru-guru, para ibu bapak yang robbani. Bu Rinda, surat ketiga ayat 79. Tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah. Tetapi dia berkata, jadilah kamu pengabdi-pengabdi Allah, karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya. Jadi makanya ya, kita belajar dari manusia pilihan, Nabi dan Rasul saja, itu apa? Abduhu wa rasuluhu. Jadi hambanya Allah dan para utusan Allah. Tidak pernah para Nabi dan Rasul itu ngaku sebagai Tuhan, apalagi minta disembah. Itu namanya manusia yang tidak tahu diri. Wong Nabi dan Rasul aja manusia mulia, tetap hambanya Allah, ya, dan utusannya Allah. Lah ini bukan Nabi, bukan Rasul, tapi minta disembah. Iku jenenge koncone Fir'aun, ya, koncone iblis. Naudzubillah summa naudzubillah. Makanya tadi robbani tadi istilahnya. Jadi kita mengajak generasi-generasi semuanya untuk mentaati Allah dan Rasulnya, ya, itu. Kemudian kita lanjutkan ayat 40-nya. Allah mengancam mereka bahwa apabila mereka tetap juga menolak seruan damai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, dan tetap tidak menghentikan keingkaran terhadap seruan Rasul, serta tetap memerangi dan mengusir kaum muslimin, maka Allah memerintahkan kepada kaum muslimin agar mereka memberitahukan kepada mereka bahwa Allah tetap menjadi pelindung yang akan membantu kaum muslimin, dan Allah menjamin kemenangan bagi kaum muslimin, dan Allah melarang orang-orang Islam menyerah dan merasa takut kepada tantangan kaum musyrikin itu. Jadi sekali lagi, kalau sudah diperingatkan, ya, disuruh
tunduk kepada Allah dan Rasul-Nya, ya, sejarah-sejarah para nabi dan rasul dulu, ya, para sahabat, para tabi'in, ya, para sahabat-sahabat nabi itu seperti itu, ya. Kalau sudah diperingatkan tapi dia masih aja, ya, menyerang kaum muslimin, maka umat Islam, kaum muslimin tidak boleh mundur, ya. Makanya semboyannya apa, Bu? Merdeka atau mati, hidup mulia atau mati syahid, ya. Makanya kita harus belajar, ya, keberanian dari para pahlawan-pahlawan kusuma bangsa kita, ya. Jadi luar biasa, kita juga punya pahlawan-pahlawan. 1945 ini diukir oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai, ya, tahun yang luar biasa di mana Allah memberikan rahmatnya Indonesia bisa merdeka. Oleh karena itu kita nggak boleh lupa 17 rakaat, 17 Ramadan, dan 17 Agustus 1945. Jadi ini sejarah. Jangan sampai yang namanya bangsa Indonesia ini lupa daratan. Akhirnya malah mengkhianati perjuangan para pahlawan kita. Ya, para pahlawan kita nanti nangis semuanya. Ya, bisa-bisa apa? Umat yang ada sekarang ini dia nggak bisa hidupnya damai, nggak bisa tenang karena dia mengkhianati perjuangan para pahlawan kita. Makanya kita harus belajar sejarah supaya hidupnya terarah, ya. Di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kaum muslimin bahwa dialah sebaik-baik pelindung, maka tidak akan sia-sialah yang meminta perlindungannya. Dan memang demikian selalu terjadi dalam kehidupan manusia ini, baik dari zaman dahulu sampai datangnya agama Islam. Yang berhak menguasai bumi Allah hanyalah orang-orang yang soleh dan solihah di antara hamba-hamba Allah, loh, Bu. Jadi dunia ini, Bu, ini diwariskan kepada orang yang soleh dan solihah. Para nabi dan para rasul, istri nabi, istri rasul, itu adalah orang-orang yang soleh dan solihah. Kecuali istrinya siapa? Nabi Nuh alaihi salam, istrinya Nabi Lut alaihi salam. Nah, ini contoh istri Nabi yang kufur, balelo, ya. Ini jadi peringatan, ya, kepada umat Islam, jangan sampai antara suami istri itu tidak sejalan, ya. Jadi tirulah contoh-contoh yang baik. Allah berfirman, walaqad katabna fiz zaburi mim ba'di dzikri annal ardo yarithuha ibadiyas salihun. Dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur setelah tertulis di dalam Ad-Dzikr, yaitu Lauh Mahfud, bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Al-Anbiya ayat 105. Jadi sekali lagi, yang bisa menjadi pemimpin itu hanyalah orang-orang yang soleh dan solihah. Ya, minta tolong Bu Vina, surat Al-Baqarah 124. Surat Al-Baqarah ayat 124. Dan ingatlah
Ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia, Allah, berfirman, "Sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia." Ibrahim berkata, "Dan juga dari anak cucuku." Allah berfirman, "Benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim." Oh, ya. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah lambang bapak yang solih, ya. Istrinya Ibu Hajar, Ibu Saroh adalah ibu yang solihah, ya. Allah berfirman, aku akan jadikan kamu sebagai pemimpin di muka bumi. Setelah itu Nabi Ibrahim minta ya, supaya anak cucunya juga, ya Bu. Tapi dijawab sama Allah, anak-anakmu yang kufur, yang dolim, yang fasik, yang munafik, yang musyrik, gak iso dadi pemimpin. Wong mimpin dirine gak iso, apa meneh mimpin bojone, mimpin anake, mimpin umat ya ora ngarah iso. Karena dia sudah terbalik, ya, hatinya mati dan hatinya sakit. Mana bisa bangkit kalau masih sakit? Kalau bisa lari, ngapain ngesot? Ya Bu, iki jenenge nipu ya Bu. Bu, sak welas-welase Bu, sak welas-welase cincak ya ngesot. Mari ngono diweki didelok dari jarak jauh, dadak mluwayu. Oh, menipu. Asline dadakan bisa jalan tapi gayane gaya ngesot. Ngono ku jenenge menipu. Ya Bu. Makanya para penipu gak pantas dadi pemimpin. Nek dipaksakno yo tetep ae ketok. Karena falsafah Jawa masih ingat. Becik ketitik, olo ketoro. Masih yo becik iku lho. Ya, dielek-elekno yo pasti tetep becik. Ya Bu. Tapi kalau olo Bu, olo dibecikno, ya akhirnya tetep ketok olo. Ya Bu. 125-nya Bu. Bu Rinda. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Dan jadikanlah makom Ibrahim itu tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang iktikaf, orang yang ruku, dan orang yang sujud. Makanya harus belajar wudhu ya Bu, wudhu sejati ya Bu ya. Allahumma ja'alni minat tawabin, wa ja'alni minal mutatahhirin, wa ja'alni min ibadika sholihin. Ya Bu, minta dijadikan ya Allah, jadikan aku orang yang selalu bertaubat, jadikan aku orang yang selalu membersihkan diri, ya dari kekufuran, kedoliman, kefasikan, kemunafikan, kemusyrikan ya Bu, dihindari ya Bu. Terus minta ya Allah jadikan aku dan keluarga besarku orang yang soleh dan solihah. Itu ada di dalam ajaran wudhu. 126 Ustaz. Oh ya. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian." Allah berfirman,
Dan kepada orang yang kafir akan aku beri kesenangan sementara. Kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Allah punya kasih sayang ya Bu. Ya Bu, kasihnya tak pilih kasih orang-orang kufur dikasih rezeki, orang iman ya dikasih rezeki. Tapi untuk orang kufur itu sementara, mati digibengi malaikat pisan. Kasihnya digodo ya, kasihnya diganti laknat ya Bu. Ya, makanya itu harus tahu ya, jangan enak-enak. Ya, dikasih nikmat itu ada tanggung jawabnya. 127 Bu. 127-nya Bu. 127 Al-Baqarah ayat 127. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami, sungguh Engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui. Nah, makanya kalau jenengan itu selesai melakukan sebuah ibadah ya Bu, sampeyan ndonga ya, Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. 128, nanti 129 terakhir. Bu Vina? Surat Al-Baqarah ayat 128. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu. Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami. Sungguh Engkaulah yang maha penerima taubat, maha penyayang. Bu, Nabi ya taubat apa meneh umate Nabi awake dhewe ya Bu. Ya tobat ya Bu, ojo terus gak gelem tobat. Wae tobat selalu astagfirullah wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, mudah-mudahan apa yang jenengan lakukan ini ya ditiru oleh anak cucu jenengan nanti, ngono Bu, ya, yaitu berhako tilawat, senantiasa berhako tilawati, berhako tukoti, dan berhako jihati. 129 Bu Rinda terakhir. Ayat 129. Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membaca kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan menyucikan mereka. Marilah kita tutup pelajaran pada kesempatan kali ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.